أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa bertemu kembali untuk melanjutkan hadis Arba'in An-Nawawi yang mana kemarin kita libur selama 2 pekan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita keikhlasan di dalam menuntut ilmu ini murni Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita pelajari khususnya pada malam hari ini kita diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian, ini sampun capek Pak ini dari tadi sore 2 ronde. Nggih, 2 ronde. Sedaya napa mboten niki? Sebagian nggih, alhamdulillah. Nggih, sampun nggih 2 ronde ini insyaallah nggih. Ya mugi-mugi nggih ilmunipun barokah tenan nggih. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini Bapak dan Ibu sekalian kita masih melanjutkan di hadis yang ke-36. Ya, hadis yang ke-36 yang temanya mudahnya adalah keutamaan menolong muslim, kemudian keutamaan menuntut ilmu, dan keutamaan bermajelis Al-Quran. Alhamdulillah ini sampun pertemuan ping pinten? Gangsal napa sekawan? Ping pinten Pak? Gangsal nggih. Sampun kaping gangsal. Kita baca sedikit dulu supaya teringat-ingat hadis yang ke-36 tentang apa dan bagaimana bunyinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamati wa man yassara ala mu'sirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah wallahu fi aunil abdi
maka al-'abdu fi auni akhihi wa man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna kitaballahi wa yatadarasanahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghasyadhumur rahmatu wa hafathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man indahu wa man bata'a bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Rawahu Muslim. Ya, Bapak dan sekalian, tadi kita sudah membaca hadis yang ke-36. Intinya adalah motivasi kita untuk menolong saudara muslim kita yang lainnya, khususnya ya. Kemudian juga motivasi untuk menuntut ilmu dan bermajelis Al-Quran. Dan alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah membaca dan belajar bersama-sama faedah yang ke-15 insyaallah, atau 16 Bapak dan Ibu. 16 nggih. Ya. Poin-poin dari pertemuan kemarin Bapak dan Ibu sekalian, ini yang bisa kita ambil adalah kita selalu mengingat bahwa thalabul ilmi, contohnya pun datangin jenengan semua dari rumah ke masjid, itu mengandung keutamaan yang besar. Yes. Semua jenengan langsung dikasih hadiah 1 miliar nonton ya. Mungkin masjid ini penuh ya. Tapi hadiahnya pun buat nonton niku. Ya, hadiah orang yang menuntut ilmu datang ke masjid untuk belajar, hadiahnya besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nomor sepindah napa? Ketenangan. Ya. Tiang engkang bidal saking griya dugi masjid lantaran mencari ilmu, insya Allah akan mendapatkan ketenangan. Kemudian nomor 2 adalah dinaungi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada malaikat yang tugasnya berjalan mencari majelis ilmu. Ini makanya rahmat Allah akan turun pada orang yang bermajelis dengan ilmu. Berarti kalau rahmat dekat, yang jauh apa? Laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau rahmat, kalau kita dengan rahmat, berarti yang jauh adalah laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya Bapak Ibu sekalian, beda dengan majelis di pengadilan napa? Pengadilan agama. Niku laknatnya napa rahmat kira-kira? Nggih. Kalau ngobrol kali sederek ingkang niku nggih. Sederek ingkang proses menuju ke sana. Di pengadilan niku nak boten dugi ping kalih ketiga napa? Keputusan nggih. Sangat mudah seperti itu. Nggih. Makanya majelis yang dekat dengan itu adalah majelisnya iya, seperti itu. Artinya memudahkan untuk mengetok seperti itu ya. Dan alhamdulillah kita tidak ke sana ya. Dan kita berada di majelis ilmu yang insyaallah sebagaimana hadis yang ke-36 adalah kita dekat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita juga dikelilingi oleh para malaikat. Kemudian kita juga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Berarti jenengan dinten iki nggih Pak Panca insyaallah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala wonten nggih sisinya para malaikat karena apa? Hadir di majelis
ilmu. Mungkin saya termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Itu nggih. Berarti alhamdulillah panjenengan semua semangat untuk thalabul ilmi karena apa? Salah satu ini mungkin 4 hal ini yang menjadi motivasi kita. Kita napa sih pun sepas danten nggih. Barangkali yang pun sepas-sepas teng dalem mantun maghrib kan biasanya napa? Nggih, ngopi ngoten kan nggih. Ngobrol kan cepet tambah nggih berjalan waktu. Kalau mantun maghrib tuh saat niku biasanya napa? Cepet napa dangu? Cepat nggih. Ya. Asalnya nggih ngopi mawon barangkali seperti itu nggih atau apa. Tapi kalau datang ke majelis ilmu kita akan mendapatkan minimal dari hadis ini ada 4 poin penting. Itu menjadi motivasi kita untuk senantiasa datang ke majelis ilmu. Walaupun barangkali kita datangnya ya tidak paham apa yang disampaikan, tapi kita tetap berusaha untuk datang ke majelis ilmu. Insya Allah kita tetap mendapatkan 4 keutamaan ini. Ya, tetap mendapatkan keutamaan. Pokoknya yang penting kita berusaha datang ya, untuk mencari ilmu. Poin selanjutnya Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan ke ya pertemuan kemarin bahwa anna tilawatal Qur'ani wa mudarasatahu majalabatun lituma'ninah wa ghasyatir rahman. Ya. Sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu dan mengajarkannya adalah sebabnya kita mendapatkan ketenangan. Tesemut nggih. Tombo ati wonten pinten? Ya itu diungkapkan oleh Imam Nawawi nggih. Ya, sebagaimana perkataan Imam Nawawi bahwa tombo ati itu ada 5. Yang pertama apa? Membaca Al-Qur'an dan sakmananya. Kemudian nomor kali apa? Ya, salat malam. Nomor 3? Nomor 3 apa? Iya, nomor 3. Nomor 1 membaca Al-Qur'an, nomor 2 salat malam, nomor 3 zikir waktu sahur, zikir malam, nomor 4 ya nomor setunggal mau membaca Al-Qur'an dan sak artinya atau sak mananya. Nomor 2 salat malam. Nomor 3 puasa, sering-sering puasa. Nomor 4 zikir malam. Nomor gangsal berkumpul dengan orang soleh. Niku obatipun bagi hati yang sakit. Sakit hati kan kata apa nggih? Kata nama mboten? Kata. Awalnya pemberani kok tiba-tiba jadi penakut, deg-degan dan sebagainya, itu juga mungkin penyakit hati. Mungkin karena banyak dosanya. Maka salah satu terapinya adalah dengan 5 hal ini. Insya Allah bisa sembuh. Ya. Tapi nggak semudah itu Bapak Ibu sekalian. Nggak semudah itu. Kita sudah mengetahui 5 hal ini dan kita pada saat ini barangkali masih merasakan bagaimana hati kita dak-dik-duk-der. Tapi untuk melaksanakan itu tidak mudah, kecuali oleh orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih napa mboten? Nggih. Ini taufik dari Allah itu sangat mahal. Kalau yakin bahwa Bapak dan Ibu sekalian di sini semuanya pasti ingin menjadi orang yang sabar, yang baik, yang penyayang dan sebagainya. Tapi untuk menuju ke sana berat, ya, berat, ya, berat. Makanya harus ya melalui proses-proses yang seperti itu. Makanya Bapak dan Ibu sekalian barangkali saat ini kok hatinya gelisah, ya mungkin hatinya takutnya berlebihan, barangkali kok mungkin ya panas dadanya ya, dan sebagainya, barangkali mungkin diterapi dengan 5 hal ini, semoga Allah bisa, ya semoga Allah menyembuhkannya.
Ya, semoga Allah menyembuhkan. Kan barangkali ada yang hatinya panas di sini. Ya. Hatinya panas, dadanya terasa sesak dan sebagainya. Ya. Barangkali kita selama ini jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wonten mboten tiang muslim tapi hatinya, dadanya terasa panas. Iya, dadanya panas, kerongsengan terus maksudnya ya, emosi dan sebagainya. Barangkali dengan kita dekat dengan Al-Qur'an, kita menjalankan 5 hal ini, Allah Subhanahu wa taala mengangkat penyakit kita itu. Nggih. Wonten gangsal nggih. Wonten gangsal. Napa wau? Nomor setunggal membaca Al-Qur'an, salat malam, puasa, dzikir wengi, dan berkumpul dengan orang yang soleh. Tadi Bapak dan Ibu sekalian, yang saya baru saja ceritakan tadi, yang prosesnya menuju ke ini ya, perpisahan antara suami dan istri, awalnya orangnya baik karena dekat dengan saya. Waktu di Sidoarjo dekat dengan saya, qadarullah waktu di Semarang melamar ke beberapa kantor itu tidak diterima. Di perusahaan ini nggak terima, perusahaan ini tidak terima. Dilalahnya Bapak dan Ibu sekalian, ngelamar yang diterima adalah di kafe. Oke. Lamar yang diterima di apa? Di kafe. Nggih. Perubahannya beripun? Drastis napa mboten? Drastis. Nggih. Yang awalnya tidak emosi jadi emosi. Yang awalnya mungkin tidak pembohong menjadi pembohong. Yang awalnya mukanya cerah, kemarin terakhir melihat itu mukanya adalah kusut. Ya, ada aura ininya ya, gelap itu. Dan sebagainya itu adalah bentuk bahwa kita sudah ditunjukkan oleh ulama bagaimana kita berada di jalan yang baik, yaitu berkumpul dengan orang yang soleh. Itu hanya salah satu contoh saja ini. Itu pakai saya sendiri kemarin ngobrol dengan beliaunya bagaimana kerjaan dan sebagainya. Dan itulah ya, kalau kita berkumpul dengan orang yang tidak baik. Tapi Bapak dan kalau kita, Bapak dan kalau posisi kita seperti itu, kita ngobrol dengan orang itu, kalau tiba-tiba kita memerintahkan atau menyarankan dia keluar itu, kira-kira dia ngamuk nama Bapak? Ngamuk nama Bapak dan ngamuk. Dan dia tidak terima. Dan dia tidak terima. Makanya hati-hati ya kalau menasihati orang. Hati-hati kalau menasihati orang. Kemarin metode saya tidak langsung memberikan perintah untuk mengeluar dari sana. Kemudian saya ajak diskusi lama gitu. Alhamdulillah tercerahkan dan berterima kasih karena selama ini orang yang dekat dengan beliau, keluarganya atau apa itu cenderung menyalahkan. Sehingga dia tidak bisa berpikir. Akhirnya apa? Semua orang mengatakan bahwa dia itu seperti batu. Kenapa? Karena semua beban hidupnya dia pikir sendiri. Akibatnya apa? Menjadi orang yang keras. Ya. Akhirnya kemarin kita diskusi tanpa menyalahkan, akhirnya mulai terbuka. Maka dari situ Bapak dan Ibu sekalian, mungkin yang bisa kita ambil faedahnya adalah kalau kita menasihati jangan langsung memutus sesuatu yang mungkin barangkali dia merasa nikmat di situ. Ya. Terkadang orang itu nggak butuh nasihat tapi kita nasihati terus ya. Akhirnya apa? Ya, merasa loh aku lebih pinter barangkali seperti itu kan. Aku udah tahu seperti itu kok kamu menasihati terus dan sebagainya. Ya. Insya Allah seperti itu ya. Mungkin kita semua diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa mengamalkannya. Bahkan mungkin di keluarga pun, kalau seorang anak ini saya juga masih taraf mengamalkannya, Bapak. Mohon doanya ya. Anak kalau main HP seneng-senengnya main HP, langsung kita ambil HP-nya, kira-kira anak apa? Nangis minimal masih baik ya Pak. Nangis. Ada yang lebih parah napa mboten? Ada, nggih.
ya mutung atau menyendiri atau dan sebagainya. Gitu, makanya Bapak sekalian kita ya semoga diberi hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, bijaksana di dalam berdakwah ya. Bahwa faedahnya kita bisa ambil 5 poin tadi, dan wakilnya banyak orang menyeleweng setelah dia berkumpul dengan orang-orang yang tidak baik. Bukti sudah ada. Makanya kita umur kalau sudah tua itu akan hidayah itu sangat mahal Bapak ini. Hidayah itu sangat mahal. Supaya kita sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala di atas sunnah itu tidak mudah. Seakan-akan kita takutnya berlebihan ya. Artinya ya kalau kita nyampe di sana, kita kan khawatir. Khawatir seakan-akan kita aman berada di atas sunnah, berada di atas Islam. Apakah iya nanti sampai kita akhir hayat kita seperti itu terus? Makanya jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bolak-baliknya hati itu kita tidak tahu. Mungkin barangkali kalau jenengan di bawah usia 40 tahun kelihatannya ini biasa. Wis yakin pokoknya surga itu seakan-akan ya begitu saja, tapi insya Allah kalau usianya sudah 40, 50 atau 60 akan merasakan bagaimana beratnya menjaga hidayah itu Makanya kenapa kok kita sering harus berdoa meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampun hafal doanipun nggih? Nggih. Ya musarrifal qulub, sarif qulubana ila ta'atik. Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Itu minimal doa yang harus sering kita baca. Kemudian Bapak Ibu sekalian, faedah yang kemarin kita baca juga kita harus membiasakan ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartu fi nafsi. Barang siapa yang mengingatku di dalam dirinya, maka aku akan mengingatnya di dalam diriku. Dan barang siapa yang mengingatku di kalangan ramai, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingatnya yang lebih baik daripada itu. Makanya kenapa kalau kita sering banyak berzikir, supaya kita senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita senantiasa diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sendiri zikir sae, rame-rame jenengan seneng, rame-rame kok tambah zikir nggih tambah sae. Mungkin sendiri lebih enak. Tapi kalau pas rame-rame banyak orang yang mungkin senang-senang 17-an senang-senang jalan kaki, mungkin pesta ada pasar malam misalnya, mereka senang, tapi kok jenengan masih tetap zikir pada saat itu, berarti suatu keistimewaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalilnya adalah seperti ini tadi, hadis qudsi. Barang siapa yang mengingatku dalam dirinya sendiri, maka akan mengingatnya di dalam diriku. Dan barang siapa yang mengingatku pada khalayak rame, maka aku akan mengingatnya yang lebih baik daripada hal tersebut. Makanya kita senantiasa basahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita lanjutkan kembali Bapak sekalian, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-36 ini. Faedah nomor 17. Hadis pelajaran nomor 17 ya. Anal amalas sholihah wa manatu syarfi wa sabiq. Sesungguhnya amal kebaikan yang dikerjakan oleh seseorang itu adalah salah satu titik puncak kemuliaan seseorang. Amal kebaikan adalah titik kemuliaan seseorang. Berarti kalau amal kebaikannya semakin banyak, berarti titik-titik kebaikan kemuliaan orang tersebut semakin banyak. Kemuliaan di dalam dermawan, di dalam sholat, puasa, zikir, membantu orang lain dan lain sebagainya. Berarti semakin kita mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faedah nomor 18. Annal uluwan nasabi la yahsulu bi taqaddumun liman akharahu amaluhu. Sesungguhnya
tingginya nasab keturunan seseorang itu, ya, tidak akan bisa menyebabkan orang itu maju atau utama di dalam amalnya bagi siapa yang dia itu lambat amalnya. Paham maksudnya pun nggih? Sesungguhnya nasab itu tidak menyebabkan orang pasti di depan di dalam amalnya. Kalau dia memang malas-malesan maksudnya gitu nggih. Contohnya ada nasabnya dari syekh, namanya bagus, belum tentu dia lebih utama, lebih maju, lebih cepat di dalam beramal dibandingkan mungkin tukang sapu. Tukang sapu mungkin amalnya lebih baik daripada orang tersebut yang garis keturunannya sudah jelas-jelas dari ulama barangkali seperti itu, tapi dia tidak beramal kebaikan. Maka tukang sapu ini yang setiap hari mungkin beramal kebaikan bisa melewati amalan orang yang garis keturunannya itu lebih baik. Makanya kita kadang kan yang di dalam ini kan merasa ya, saya loh keturunan darah biru barangkali seperti itu ya. Wonten napa mboten darah biru? Darah biru wonten, Pak? Ya mungkin kalau ini spesial darah biru ya. Iya, barangkali seperti itu. Terus merasa jumawah. Jumawah ini apa? Iya, semua aku loh keturunan darah biru. Pasti amalku lebih baik dibandingkan yang lainnya. Oh, tidak seperti itu. Di dalam Islam bukan seperti itu. Kecepatan beramal bukan ditentukan oleh keturunan, tapi karena orang tersebut, ya. Sebagaimana pelajaran di dalam poin 19. Anat tafadulla indallahi bittaqwa. Sesungguhnya tingkatan orang di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di sisi Allah Subhanahu wa taala murni karena faktor ketakwaannya seseorang. Wal amali as-shalih la bi ansabi wal ahsabi. Ya, sesungguhnya keutamaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu karena faktor takwa dan amal kebaikan, bukan karena garis keturunan. Bukan karena garis keturunan. Hati-hati Bapak Nasional ya. Kadang mbah-mbahnya itu ikut ini. Aku lo keturunan raja, aku lo keturunan yai di sini, aku lo keturunan orang kaya di sini, aku lo keturunan wali di sini dan sebagainya. Ternyata dari hadis yang ke-36 ini Bapak Nasional sekalian, kita bisa mengambil pelajaran bahwa itu semua tidak menyebabkan kita terdepan di dalam amal soleh. Makanya hati-hati, barangkali itu membawa kita kepada ujub tadi, yang mana akhirnya kita seakan-akan mulia di hadapan Allah, ternyata kita jauh sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Bapak sekalian, kadang kan jenengan iri ya. Itu loh Ustadz kok mudah sekali berdakwah, pasti masuk surganya lebih duluan, lebih utama. Belum tentu Bapak sekalian, belum tentu. Makanya Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesempatan kepada kita semuanya. Masih memberi kesempatan kepada kita semuanya. Makanya penting sekali untuk mengetahui diri kita sendiri, Bapak. Kita itu kelebihannya di mana? Kita itu yang kita kejar untuk kita maksimalkan. Karena terkadang sifat iri tadi kan ya mungkin baik dalam satu sisi, karena ada iri yang diperbolehkan. Tapi kalau iri tadi membuat kita ngedrop, membuat kita tidak semangat, ya, itu yang tidak posisi yang baik. Makanya selama kita hidup berarti masih ada kesempatan kita untuk meraih posisi yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Faktornya apa? Penyebabnya apa yang tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Takwa.
dan amal kebaikan. Amal kebaikan, takwa dan amal kebaikan. Jenengan kan lihat dohirnya nggih. Ustadz suka ceramah gini, tapi kan belum tentu jenengan kalau lihat hatinya bagaimana belum tentu. Ya, dan kita berlindung pada itu semuanya. Semoga semua yang hadir di sini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dohir maupun batinnya. Dan kita dimudahkan pada posisi takwa yang tertinggi dan dimudahkan untuk beramal soleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya Bapak Ibu-ibu mungkin ya iri, saya kok orangnya tidak bisa apa-apa, masak ya nggak bisa, buat teh juga kadang kemanisan. Mungkin iri dengan ibu-ibu yang pandai masak. Itu ada ibu-ibu yang masaknya pintar, buat teh juga pas, lalu kasih gula dan sebagainya. Kelihatannya kadang menjadi minder. Bukan itu ibu ya. Masih ada jalan untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan ketakwaan dan dengan amal soleh yang jenengan bisa, yang maksimal. Ya. Makanya kalau dari dalam proses pendidikan, Bapak Ibu sekalian, ya, di dalam proses pendidikan, kalau kita, kan ada faktor baik, ada faktor buruk. Ya. Kalau kita angkat yang buruk ini kan berat, untuk menghilangkan kan kita berat ya. Maka yang dimaksimalkan apa? Yang baik-baik kita maksimalkan. Nanti yang buruk menjadi ya terangkat atau hilang ya, meminimalisir yang buruk tadi. Kalau kita ingat-ingat yang buruk terus, itu nanti apa yang muncul? Iya, kita menjadi tidak semangat dalam amal, mungkin seperti itu. Ya. Jadinya mungkin ini bisa kita terapkan di dalam proses pendidikan. Kalau ada anak-anak, biasanya kan ini juga PR buat kita pribadi, Bapak. Anak-anak itu kalau ada yang nakal, sebentar aja yang diingat nakalnya atau kebaikannya yang lama? Nakalnya. Jadinya anak tambah nakal atau tambah baik? Tambah. Tapi untuk merubah itu mudah atau susah, Bapak sekalian? Susah, ya. Susah. Kolong nggih susah kok nggih. Jenengan nak ngerti kula teng griya tambah mboten dugi mriki mangke. Susah Bapak sekalian nggih. Nginget yang baik niku susah. Yang diingat-ingat apa? Yang tidak baik. Demikian juga mungkin suami istri, yang banyak diingat apa? Iya, baiknya alhamdulillah. Ini PR semua, kita semoga dimudahkan ya, benar ya. Bagi yang mungkin ada perfeksionisnya tambah lebih-lebihan ya. Nanti yang diingat yang kurang terus. Nata meja geser sedikit kadang susah. Naruh piring di atas meja yang tidak pas sesuai dengan pesanan ya salah ya. Dan lain sebagainya ya. Yang baik-baik yang banyak tidak dilihat ya, makanya Mbak ya, itulah, semoga kita tidak termasuk seperti itu Bapak sekalian ya. Insya Allah semakin kita umurnya bertambah, kita semakin inilah ya, mawas diri itu. Kalau kita pikirkan terus semakin apa? Semakin ini ya, semakin hati ini semakin tidak ini. Orang-orang perfeksionis itu ya, ini. Betul Bu. Ini ada teman itu awalnya kan enggak ini ya, awalnya ibu-ibu biasa. Qadarullah ditakdirkan Allah jadi ya tukang masak di sebuah pondok di ya luar kota sana. Yang awalnya mungkin jiwa perfeksionisnya tidak muncul karena diposisikan menjadi pelayan tadi. Akhirnya apa? Ya akhirnya apa? Muncul kembali. Pengen melayani terbaik, pengen ini terbaik, ya mungkin baik, tapi terkadang terlalu ya berlebih-lebihan tadi ya. Makanya kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih ada usia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita dimudahkan untuk yang beramal yang maksimal, yang sesuai dengan kemampuan kita. Dan jalan ke surga masih ada Bapak sekalian, walaupun kita mungkin sudah usia sepuh ya, usia sudah 60 tahun, 70 tahun, seakan-akan kok
itu masih jauh dengan amal soleh, kita kok merasa masih banyak dosa, ya mungkin baik dengan istighfar, kan tapi kita harus optimis bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan. Maka jangan lupa untuk berdoa meminta surga pada Allah Subhanahu wa taala. Pripun doanipun? Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Ya, semoga dengan kita sering membaca doa itu Allah Subhanahu wa taala mendengar dan mengabulkannya, sehingga kita di sisa-sisa usia ini Allah mudahkan untuk beramal soleh, sehingga kita dimudahkan untuk masuk ke dalam surganya dan dihindarkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Poin 20. Tahdiru minal iktirari wal iftikhari bi syarafin nasabi. Nggih niki poinipun. Tahdir itu apa? Peringatan keras untuk ya orang-orang yang suka pamer garis keturunan. Nggih, peringatan keras dari Allah Subhanahu wa taala bagi untuk orang-orang yang apa? Suka pamer dengan garis keturunan. Nggih. Kemarin yang saya diskusi itu Bapak sekalian, yang teman kemarin ya, saya korek-korek itu kan ya, Mas, kelihatannya saya pernah mimpi dan sebagainya bahwa jenengan itu ada keluarga keraton itu. Ternyata benar. Setelah diruntut dari orang tuanya itu ternyata ada keluarga keraton. Iya. Tipe-tipe seperti ini biasanya itu kalau diposisikan disalahkan itu tidak mau, karena merasa posisinya itu tinggi, yeah. Merasa posisinya tinggi. Makanya kalau itu tidak disadari, itu akan terus menerus seperti itu. Ya. Akhirnya apa? Kadang mungkin sama suami istri sering apa? Ya sering, ya tengkar. Kenapa? Karena mungkin istrinya nggak ngomongnya biasa saja, tapi ditanggapi mungkin menghinanya, merendahkannya, akhirnya apa? Tengkar, ya, dan sebagainya. Makanya Islam melarang bahwa kita untuk berbangga dengan garis keturunan, ya, garis keturunan. Makanya jangan lo membaca doa ini Allahumma inni abduka dan sebagainya, itu akan memahami betapa pentingnya kita benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pak Didi, ada Din? Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali 2 atau 3 poin dari pelajaran hadis yang ke-36 ini. Tadi terakhir di poin 20, at-tahdiru minal iktirari wal iftikhari bi syarafin nasab, ya. Peringatan penting, peringatan genting, ya, Pak. Iya. Dari berbangga-bangga dengan kemuliaan nasab. Ya. Makanya Bapak-Ibu sekalian, kadang kalau asal kritikan saking istri itu, ya kadang kalau nggih niku. Biasanya kalau kan ini apa? Kalau langsung diomongin kadang kan kita membela diri. Itu kalau langsung kan baik kan naik kan gitu. Baik naik maksudnya itu kan apa? Nah, ya, yang di dalam itu nggak terima gitu nih. Padahal ini sebabnya ini karena kita masih apa? Masih menganggap kita itu mulia gitu. Nasab kita masih
baik gitu. Padahal peringatannya keras di hadapan ya dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya wis tenak ngoten wis nampa mawon insyaallah itu lebih selamat nggih. Ini tahdiru minal iktirafi wal ikhtiqari bi syarfin nasab. Insyaallah jenengan ampun damai ampun ini insyaallah dapat kritikan yo diterima, dapat ejekan yo diterima, dapat celaan nggih diterima. Napa karena kita tidak berbangga dengan diri kita, dengan nasab kita. Insyaallah itu yang Allah dan Rasulnya kehendaki. Sebagaimana doa tadi Allahumma inni abduka dan seterusnya itu menunjukkan bahwa kita benar-benar hambanya Allah Subhanahu wa taala dan sangat butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lanjutnya faedah nomor 21. Anal ansaba mutafadolatun, sesungguhnya garis keturunan itu bertingkat-tingkat. Lakin fima bainan nas la indallah, itu semua cuma di hadapan manusia saja Bapak dan sekalian. Kita mulia, kita tidak mulia hanya di hadapan manusia saja, tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita kok merasa ini itu di hadapan manusia, kita merasa keturunan ini itu ada di depan manusia saja, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak melihat itu semua. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum wa innallaha yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat bentukmu, bentuk kita semuanya, dan tidak melihat jasad kita, akan tapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kita dan amalan kita. Ya, hanya nasab itu ya hati-hati dengan garis keturunan. Ya bisa membawa baik apabila kita tempatkan itu semakin dekat pada Allah Subhanahu wa taala, tapi terkadang bisa menjadi bumerang buat kita pada saat kita menempatkannya ya tidak pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anal ansabah mutafadalatun lakin fima bainan nas la indallah. Ya, garis keturunan kemuliaan itu bertingkat-tingkat, akan tetapi itu semua di hadapan manusia saja, tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi sampeyan pun ngaji nanti jamaah babu salam khudu wonten ya, tenang ya. Ya napa kana napa? Oh sadar aku ki sapa? Nggih, dari mana? Walaupun mbah-mbahku barangkali mulia, ternyata di hadapan Allah sama saja. Makanya ada slogan pecel di bawah itu, semua manusia sama di hadapan pecel sambi gitu. Itu saya tadi sering bacakan di hadapan rumah ya. Semua sama bernilai, semua orang bernilai sama di hadapan pecel sambi. Ya, karena namanya pecel sambi itu ditulis ya, slogannya seperti itu ya. Itu di hadapan pecel kan dinilai sama semua. Faedah terakhir Bapak Ibu sekalian. Ana syarafan nasbi ma'a salahil amali qad yujibu taqdiman fi ba'di ahkamin syar'i. Sesungguhnya keutamaan garis keturunan bersama amal soleh itu terkadang menyebabkan orang itu dimuliakan di sebagian hukum syariat. La fi ziyadatis thawab, akan tapi tidak menyebabkan penambahan di dalam ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya pun kalau ada orang yang mempunyai keutamaan garis keturunan, amalnya baik, mungkin diutamakan di dalam hukum syariat, akan tapi itu semua tidak akan menambah ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Kal imamati al-utma. Contohnya adalah pemimpin kaum muslimin. Itu diutamakan dikhususkan bagi orang-orang Arab keturunan Quraisy saja. Artinya apa? Garis keturunan tadi mempunyai keutamaan, yaitu pemimpin kaum muslimin ya harus dari bangsa Arab dan dari kaum Quraisy. Ya. Berbeda dengan artinya pemimpin yang harus menggerakkan jihad dan sebagainya itu ya ada syarat-syaratnya. Salah satunya adalah dari bangsa Arab
keturunan Quraisy, paham Al-Quran Sunnah, dan sudah Islam dan balik. Itu dilihat dari sisi bahwa orang yang memiliki garis keturunan yang baik dan memiliki amal soleh terkadang diutamakan di dalam hukum syariat. Akan tapi tidak serta-merta itu semua menambah pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa misli ma khussa bihi Banu Hashim min ahkamin katahrimis shadaqah alaihim. Dan contoh yang lainnya adalah khusus Bani Hashim, ya, dari Rasulullah, keturunan Rasulullah, adalah larangan untuk memakan sedekah. Ya, larangan untuk memakan sedekah. Berarti ini karena apa? Karena garis keturunan tadi, ya, ada hukum khusus bagi orang tersebut. Tapi itu semua tidak serta-merta menambah pahala ganjaran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hanya ini semua sangat penting sekali buat kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, bahwa kita semua adalah sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nasab kita, garis keturunan kita tidak serta-merta membuat kita tercepat di dalam amal kebaikan. Maka kita harus senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita yang mungkin amalannya kok lambat, semoga Allah Subhanahu wa taala percepat dan perbaiki amalannya sehingga kita bisa mengejar orang-orang yang sudah beramal lebih banyak lagi. Dan barangkali pada saat ini kita masih ada sesuatu yang mengganjal di diri kita, mungkin kesombongan, kemarahan, sakit hati dan sebagainya, bisa hilang karena kita belajar pada malam hari ini bahwa kita semua sama nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala hanya menilai kita dari faktor takwa kita dan amal soleh. Ya. Semakin kita takwa, semakin kita beramal soleh, berarti kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun barangkali kita direndahkan oleh orang yang ada di bumi ini. Barangkali kita dicela oleh orang yang ada di sekitar kita. Akan tapi kalau kita bertakwa dan beramal soleh, semakin kita takwa, semakin banyak amal soleh, kita mengharapkan ketinggian kedudukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian, barangkali selama ini kita belum bisa berbuat baik dengan sabar, masih suka marah, barangkali kita hilangkan. Supaya apa? Semakin tinggi derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin selama ini kita ada sifat iri, dengki dan sebagainya, hasad dan sebagainya, itu semua tidak membawa kita ketakwaan. Maka kita hilangkan. Supaya apa? Supaya kita semakin takwa, semakin banyak amal soleh dan semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan lain sebagainya. Ya, barangkali ada sesuatu yang tidak baik dalam diri kita, kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dihilangkan dan diganti dengan yang lebih baik lagi. Supaya apa, Pak? Supaya kita tinggi di hadapan sinten? Di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang bisa kita pelajari pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik, memberikan kita kebaikan sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya yang tinggi, surga Firdaus, dan kita dibebaskan dari api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد